Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Lanjut, sekarang nomor 5. Gambarlah grafik fungsinya, kemudian tentukan daerah asal dan range-nya. Nah, ini satu rangkaian 5 soal ya. Untuk apa? Soal-soal yang lain, bacaan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlistnya. Link playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima. Oke, kita akan bahas sekarang. Nah, ini fungsi ini kita faktorkan dulu ya, biar enak. Maka ini kalau kita faktorkan akan menjadi, untuk pembilangnya kita siapkan kurung-kurungnya dulu. Kita siapkan kurung-kurungnya. Ini 4, ini 3, berarti X min 1 ya toh. Ini X plus 4. Nah, ini 2 berarti min 2 dan 1. X min 2, X sama plus 1. Nah, kalau dikalikan min 2, ini kalau dikalikan min 4. Langkah kedua. Ini belum langkah ya. Langkah pertama yang A, kita akan cari titik potong terhadap sumbu Y atau X dulu ya. Titik potong terhadap sumbu X dulu. Titik potong terhadap sumbu X ini terjadi saat pembilang sama dengan 0. Pembilang atau fx sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, atau boleh juga kita tulis saat pembilang sama dengan 0. Ya, atau pembilang sama dengan 0. Nah, pembilang 0 tentu saja fx-nya akan 0. Nah, ini maka saat x min 1 sama dengan 0 ya, x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1, dan di sini x plus 4 sama dengan 0 atau x sama dengan min 4. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita hitung dulu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ya, ini terjadi saat penyebut 0 atau fx titik potong terhadap sumbu Y saat x sama dengan 0, maaf. Saat x sama dengan 0, saat x sama dengan 0. Ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, itu terjadi F0 berarti ya. F0 berarti min 4 per min 2 sama dengan 2. Yang lain kan 0. Nah, kemudian yang C adalah asimtot vertikal atau horizontal dulu enaknya. Vertikal misalnya. Vertikal atau tegak ya. Vertikal atau tegak itu saat penyebut sama dengan 0 atau saat ya, ini penyebutnya 0 atau saat fx sama dengan tak hingga, entah tak hingga positif entah tak hingga negatif ya. Nah, ini akan tak hingga atau tidak terdefinisi saat penyebutnya 0. Nah, itu saat itu terjadi saat x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2 dan x plus 1 sama dengan 0 atau x sama dengan min 1. Angkanya kecil-kecil ya, sip. Jadi gambarnya nanti nggak besar-besar. Kemudian asimtot horizontal. Asimtot horizontal atau sejajar sumbu X. Ya, ini terjadi saat horizontal saat X sama dengan tak hingga. Saat X sama dengan tak hingga, maka ini yang akan terjadi yaitu nanti tak hingga kuadrat bagi tak hingga kuadrat ya. Ya. Jadi ini sama dengan 1 nanti. Ya, kalau yang lain tidak signifikan dibanding yang kuadrat ya, jadi sama dengan 1. Jadi koefisien ini yang akan kita pakai. Nah, sekarang
semuanya sudah siap ya. Horizontal itu saat Y sama dengan 1 berarti ya. Sekarang kita akan coba gambarkan ya, kita pakai tools ini aja. Di sini angka-angkanya X-nya sampai min 4 ya, berarti ini misalnya sumbu X ya, jadi agak dikekanankan. Oke, nah sekarang titik-titiknya kita mulai dari titik potong terhadap sumbu X ya. Di sana min 4 dan 1. Min 1, min 2, min 3, min 4. Min 4 dan 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Di sini kita kasih gini. Nah, agak tebal. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y ini terjadi saat 2, 1, 2 ya, titik potong terhadap sumbu Y kita tebalkan. Terus kemudian di sini untuk yang vertikal saya pakai warna hijau, X sama dengan 2 ya, di sini 2 ya, di sini angka 2, di sini ada yang horizontal. Vertikal. X sama dengan 2 asimtot. Terus kemudian X sama dengan min 1. Ya, di sini min 1. Nah, ada 2 asimtot di sini. Nah, sudah ya. Kemudian Y sama dengan, di sini saya pakai biru muda. Y sama dengan 1 di sini. Asimtot yang lain. Ini Y sama dengan 1. Terus kemudian ini 1, di sini 2. Apalagi yang belum. Ini X sama dengannya ini belum ada. X sama dengan min 1. Oke. Habis itu kita gambar. Saat tak hingga dia akan mendekati angka 1 ini. Ya. Nah, yang perlu kita cek saat mendekati min 1 ini berapa. Jadi, oh ya, titik potong terhadap ini. Ya, perlu kita cek satu lagi, titik potong terhadap ini. Tipot ini pakai coklat saja. Asimtot horizontal. Ini terjadi saat Y sama dengan 1. Jadi F1 sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 4, 0 ya, dibagi ya, ini 0 sudah pasti 0. Jadi 1 min 2, atasnya 0 pasti 0. Dia memotong di 0. Saat F1 keliru. Saat ini 1, saat Y-nya 1. Maaf, Ali gagal fokusin tadi. Itu saat sama dengan 1, kok F1. F1 ya pasti 0 ya. Saat ini X kuadrat tambah 3X, gimana Pak Ali ini kok jadi nggak fokus. Plus 3X min 4 dibagi X kuadrat min X min 2 sama dengan 1. Nah, maka X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan X kuadrat min X min 2. Ya, nanti ketemunya di mana? X-nya berapa? Ini bisa kita coret ya, min 4 4X sama dengan 4X sama dengan 4 di 6. 2 maaf. 2. Jadi 4X min 4 ini jadi plus 4 ya. Jadi X sama dengan setengah. Nah, saat di sini berarti memotong. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat saat Fx ini sama dengan ya
di dua titik ini, sehingga kita bisa mencari kecenderungannya nanti ya. Jadi biar kita lebih pasti, ini saya taruh saat fx sama dengan min 3 berapa? F min 3 sama dengan 9 min 9 min 4, 9 plus 3 min 2. Ini habis ya. Ini akan menjadi min 4 ya, min 4 9 tambah 3 12 10 ya, jadi 0,4. Di sini 0,4 minus 0,4. Jadi posisi di sini. Ini min 3 ya. Minus 0,4 di sini. Ya. Saat min 2 ya. F min 2 kita lihat di sini adalah 4 min 6 min 4 dibagi 4 plus 2 min 2. Di sini akan plus 4, min 6 ya. Di sini akan per 4. Akan menjadi di sini 3/2 min 3/2 1/2. Min 1/2. Di sini 1, di sini 2 ya. 1/2 kurang lebih di sini. Nah, dari sini kita sudah dapat memperkirakan bentuk dari grafiknya ya. Di sini akan mendekati asimtot ya. Di sini motong sini, motong sini, motong 4 terus akan mendekati. Kalau minta enggak dia akan mendekati 1. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ya, dari sini nanti akan seperti ini. Nah, tidak semuanya Pak Ali buktikan ya. Nah, di sini nanti akan seperti ini. Saya buktikan satu aja deh. Saya ambil angka ini, gampang ini. 2 ya. Kita masukkan F2. Jadi F2 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 4 dibagi 4 min 2 min 2. Loh, 0. Waktu 1 memang 0 ya. Gimana Pak Ali? 2. Ini 2. Wah, ini keliru. Bentar. Asimtotnya di sini 1. Loh, keliru Pak Ali. Ini tempatnya 3. Nah. Bukan di sini. Ini tempatnya 3. Ya, ini angka 3 ini. Wah, pelanggaran hampir saja ya. Ya, 2 itu di sini harusnya. Pelanggaran. Ini 2 di sini 3 ya toh. Nah, harusnya di sini. Garis birunya. Nah, X sama dengan 2. Oke. Ya. Jadi ini nanti ya garisnya harusnya gini. Jadi ini asimtot ya, mendekati tapi tidak menyentuh, motong di sini, motong di sini, motong di sini, terus asimtot lagi. Bisa dibuktikan ya, misalnya 1,5, 1,7. Nanti semakin mendekati 2 kan semakin minus tak hingga, semakin mendekati minus 1 semakin tak hingga. Nah, ini bisa kita prediksi nanti ya bentuknya akan seperti ini. Nah, tapi entah di mana kita akan cari tahu. Apa kita beberapa titik aja ya. 3 kita ambil ya, kita ambil titik 3 misalnya. F3 sama dengan 9 ditambah 9 dikurangi 4 per 9 dikurangi 3 dikurangi 2, 18 kurangi 4 14. Di sini ini 14 per 4. 14 per 4 ini sudah 3,5 ya, 3,25 ya. Bagi 2 kan 7. 14 bagi 2 7, 7 bagi 2 3,5. 3,5 ya. 3,5. Begitu kita masukkan 3 sudah 3, sudah positif ya. Sudah positif. 3,5. Oh, jangan-jangan dari atas ini. Bentar. 3,5. 2 di sini 3, di sini 4 ya. 4 di 3, 3,5 di sini. Oke.
Ya. Kita masukkan misalnya 4 ya, di bawahnya atau di atasnya, kelihatannya di bawahnya. Ya, kita masukkan 4. Jadi F4 sama dengan 16 dikurangi tambah 12 ya, dikurangi 4 dibagi 16 dikurangi 4 dikurangi 2, 16 tambah 12, 16 tambah ini 24 ya, 24 ini nanti dibagi 16 dikurangi 6, 10, 2,4 ya, di bawahnya kan 2,4 di 2, 2,4 kurang lebih di sini. Nah, oke. Dan semakin ke sana nanti akan semakin mendekati mendekati taingga. Jadi ini gambarnya saya geser ke sini aja. Jadi ini ya asimtot, mendekati asimtot, seret ke bawah ya. Nah, di sini semakin lama semakin mendekati asimtot. Nah, seperti ini. Tapi nggak sampai menyentuh ya, nggak sampai menyentuh. Jadi mendekati saja, mendekati, tapi nggak sampai menyentuh. Boleh dilihat, dipegang jangan. Wah, boneka India. Oke, ini adalah gambarnya. Sekarang pekerjaan terakhir kita adalah menentukan daerah asal. Kita menyebutnya DF. Sebelumnya saya tulis DX ya di nomor 1. DF, daerah asal, domain function ya. Domain function adalah X ya. Dengan X adalah elemen real, tetapi namun ya X tidak boleh sama dengan min 1 dan X tidak boleh sama dengan 2. Ya. Kemudian RF range function itu adalah Y. Y boleh berapa saja. Ya. Boleh berapa aja. Di sini dan di sini memang nggak boleh 1, tapi yang tengah kan boleh. Ya. Y elemen real. Oke, ini adalah nomor 5. Ya. Akhir dari pertanyaan yang Pak Ali miliki ya. Kemudian kita lanjutkan nanti materi yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.